Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru, berkas kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan akan disidangkan paling dekat pada pekan ketiga bulan Oktober. Banyak pihak berharap persidangan bisa menyelesaikan perkara ini terang benderang, termasuk kemudian ada wacana atau ada permintaan memberikan perlindungan kepada para hakim agar bebas dari tekanan. Bagaimana kesiapan apa yang harus betul-betul diantisipasi Kejaksaan atau para jaksa penuntut umum dalam penanganan kasus ini. Kita bahas sore ini bersama Bapak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Pak Barita, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, selamat sore Bang Martin. Ya, saya sapa juga pengacara keluarga Brigadir Yosua. Martin Simanjuntak. Pak Martin, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, selamat sore Pak Barita. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas waktu Anda sore hari ini. Saya ingin ke Pak Martin terlebih dulu. Pak Martin, ini sudah memasuki babak baru, sekarang pindah kamar sekarang kasusnya. Apa yang betul-betul disiapkan dan diantisipasi oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua, pengacara Brigadir Yosua? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau untuk persiapan, ya, sebagaimana kita tahu bahwa proses peradilan pidana ya, tugas dan tanggung jawab pelapor itu selesai ketika berkas sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan. Selanjutnya nanti tongkat estafet akan beralih kepada para jaksa penuntut umum ya, selaku penegak hukum ya, untuk melakukan dakwaan dan juga melakukan pembuktian terhadap kesalahan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Nah, kalau mengenai prosesnya, apa yang sudah kita lakukan, tentu dari awal ya kita sudah mematahkan bahwa peristiwa yang sebenarnya itu bukan tembak-menembak dan tidak ada juga kekerasan seksual. Sampai dengan terakhir pada hari Minggu lalu kami mendampingi keluarga melengkapi administrasi penyidikan. Dan puji Tuhan ya, hari Rabu sudah lengkap berkasnya. Dan hari ini kami mendengarkan bahwa melalui rilis dari Mabes Polri, Bu Putri Chandrawati akhirnya ditahan. Ya. Di awal saya sempat curiga bahwa penahanan Putri Chandrawati ini nantinya yang akan melakukan adalah Kejaksaan ketika P21 tahap 2. Ketika tersangka dilimpahkan dan juga barang bukti oleh kepolisian kepada Kejaksaan. Nah, namun cukup mengejutkan juga karena ternyata akhirnya polisi memilih untuk mengangkat pialanya walaupun hanya beberapa hari ya. Karena di awal saya berpikir bahwa yang akan mengangkat piala dan menjadi penegak hukum ya yang mewakilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah Kejaksaan. Ya. Tapi perlu kita awasi bahwa jangan sampai penahanan Putri ini hanya sekedar formalitas ya. Kenapa saya bilang begitu? Nanti ketika dilimpahkan kepada Kejaksaan berikut barang bukti, penasihat hukum dan juga tersangka ini masih bisa mengajukan penangguhan penahanan. Ya, bagaimana kita lihat di awal bahwa Putri itu tidak ditahan karena alasan kemanusiaan dan memiliki anak ya. Dan hari ini kita lihat bahwa setelah diuji kesehatan ya, baik psikologinya maupun kesehatan, ternyata baik-baik saja, tidak sakit gitu ya. Memang sejak dari awal juga kami yakin bahwa yang bersangkutan tidak sakit. Nah, inilah yang harus kita awasi, tapi kami percaya ya karena menurut survei ya, penegak hukum yang saat ini levelnya di atas ya, menurut survei ya, ini kembali lagi kalau mau disalahkan survei itu adalah Kejaksaan ya. Makanya selaku pemegang tongkat estafet terhadap penegakan hukum bagi almarhum ya dan juga bagi keluarga korban, kami berharap bahwa jaksa penuntut umum nanti bisa bersikap profesional dan juga berintegritas. Kami yakin, apalagi diawasi oleh bekas guru dan dosen kami dulu di kampus ini, Pak Barita Simanjuntak. Demikian dari saya. Terima kasih. Iya, baik Pak Martin. Saya ke Pak Barita sekarang. Pak Barita, kasus ini Jaksa Agung mengatakan sudah biasa Kejaksaan menerima kasus dan mengatasi kasus seperti ini, tapi ini menjadi perhatian karena menyangkut high profile dan kita tahu kemudian sempat ada skenario dan sempat ada kekuatan yang cukup besar untuk mengalihkan seolah-olah ini bukan pembunuhan berencana. Pak Barita, apa yang kemudian akan betul-betul dikawal oleh Komisi Kejaksaan atas penyelesaian, atas persidangan yang akan dikawal oleh jaksa penuntut umum ini?
Ya Mbak Putri, Bang Martin tadi betul ya yang dikatakan Bang Martin itu dalam sistem peradilan pidana kita dan kita saksikan bahwa beberapa waktu yang lalu kan berkas sudah dinyatakan lengkap sudah P21. Artinya tanggung jawab terhadap perkara ini sudah beralih dari penyidik ke penuntut. Lalu diikuti dengan penyerahan tahap 2. Disitulah dalam beberapa pertemuan koordinasi kami mengingatkan dan menyampaikan harapan publik equality before the law dan due process of law. Nah, namun apapun itu penahanan telah dilakukan, tentu kita apresiasi yang menurut kita sejak awal prinsip-prinsip seperti itu kalau dikedepankan tentu akan lebih membuat publik merasa yakin terhadap marwah dan masa depan penegakan hukum kita. Tetapi sekali lagi kita hargai keputusan itu dan kita menyampaikan apresiasi. Nah, yang kedua kaitan substansi pertanyaan Mbak Putri. Nah, di sini kan ketika tersangka dan barang bukti tahap 2 itu diserahkan, maka selanjutnya menurut KUHP dalam waktu sesegera mungkin penuntut akan melimpahkannya ke pengadilan dan meminta hakim mengadilinya, dan selanjutnya ketua pengadilan negeri akan membentuk susunan majelis hakim yang mengadili dan ketua majelis hakim akan menentukan jadwal sidang pertama yaitu pembacaan dakwaan. Nah, dalam soal ini ketika akan beralih ke penuntut, ya ini kan menjadi menarik perhatian publik karena di awal sekali ya pada tahap penyidikan sudah mulai muncul keraguan-raguan, kekhawatiran, ya ada kejanggalan, maka tentu kita memberi perhatian terhadap penanganan ini, khususnya di dalam tugas komisi dalam melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja jaksa dalam proses penuntutan ini. Antara lain, ya kami berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pengendali teknis untuk memastikan bahwa para jaksa yang 30 orang itu bekerja transparan, akuntabel, dan profesional. Maka ukuran dari itu semua kan tidak hanya kata-kata, tetapi ada kegiatan, ada hal-hal yang dirasa oleh publik dapat meyakinkan bahwa apa dugaan-dugaan publik itu tidak akan terjadi dalam proses ini. Antara lain ya, misalnya sarana komunikasi yang dipantau, penempatan para jaksa dan tim itu dalam satu tempat yang bisa dimonitoring 24 jam, tidak saja untuk mempermudah koordinasi penanganan perkara dalam sidang yang begitu padat, tetapi juga untuk menjamin keamanan, kelancaran tugas-tugas, dan dari pengaruh-pengaruh yang diduga oleh publik bisa saja terjadi. Itu tentu harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar publik merasa yakin bahwa ini akan ditangani dengan baik. Walaupun tadi Mbak Putri singgung, ini bukan soal yang sangat sulit ya, karena perkara-perkara seperti ini sudah sering dan bisa diselesaikan terbukti di pengadilan. Hanya saja karena ada masalah dalam proses sebelumnya, maka tugas jaksa lah, seperti yang Martin katakan tadi, untuk mengevaluasi, meluruskan, dan memperbaikinya. Sehingga marwah penegakan hukum di negara hukum kita ini bisa tegak kembali, hukum berjalan, tajam ke semua, sehingga keadilan dan kebenaran itu bisa hadir di tengah-tengah apa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat dan disuarakan selama ini, Mbak Putri. Oke. Pak Barita, total ada berapa jaksa kemudian yang diturunkan untuk penanganan kasus persidangan soal pembunuhan berencananya dulu? Ya, itu kan ada 5 tersangkanya, ya FS sendiri, PC, RR, RE, dan KM. Nah, karena ini atas 5 perkara yang displit, ya dipisah, maka setiap tersangka itu ya setidak-tidaknya ada 6 orang sehingga ada 30 jaksa yang akan bertugas. Ini kenapa demikian besar jumlahnya? Padahal katanya mudah kan? Itu pertanyaan juga. Sebenarnya ini ya mudah tidak berarti tidak banyak yang dikerjakan ya, karena itu kan ribuan berkas perkaranya. Pemeriksaan yang akan mungkin dilakukan secara maraton. Dan tentu dengan banyaknya jaksa yang bertugas, itu tidak akan mudah begitu saja apa yang diduga ada intervensi bisa dilakukan terhadap 30 orang kan. Mungkin kalau 1-2 hal ini bisa lebih mudah dilakukan. Tapi ini juga untuk adanya saling kontrol di antara para tim itu, koordinasinya efektif, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan ringan itu bisa dicapai.
dengan 30 jaksa yang punya kualifikasi kompetensi dalam penanganan ini, diharapkan proses tidak akan terkendala pada hal-hal teknis. Jadi itu sebenarnya jumlah dan kualitas para jaksanya dalam proses penuntutan ini, Mbak Putri. Oke, Pak Martin, kalau misalnya banyak pihak kemudian yang betul-betul mewanti-wanti kepada jaksa terutama agar kemudian yang paling sulit di sini dinilai adalah untuk membuktikan bahwa itu betul-betul pembunuhan berencana. Karena kalau tidak ya sudah lepas akhirnya pembuktian pembunuhan saja. Anda berpendapat seperti itu atau ada hal lain yang kemudian juga harus diantisipasi oleh pengacara? Ya, terima kasih Mbak Putri. Clue yang pertama adalah kita melihat bahwa Bapak Ferdi Sambo mengajukan PT UN ya terhadap sidang komisi etik ya. Ini menandakan bahwa Ferdi Sambo masih optimis ya bahwa dia akan dihukum ringan. Karena kalau orang yang tidak optimis, dia akan fokus terhadap ancaman yang lebih tinggi daripada mengurusi hal yang lebih kecil. Ini clue ya, Mbak Putri ya. Ya. Jadi dengan diajukannya PT UN itu Ferdi Sambo masih memiliki paradigma bahwa dia masih akan bebas dalam waktu yang cepat. Lalu yang kedua, narasi yang dibangun oleh ex-jubir KPK dan juga penasihat hukumnya yang baru, itu mengatakan bahwa yang pertama adalah Ferdi Sambo mengakui segala perbuatannya dan dia katanya emosi. Ya, kalau kita garis bawahi emosi ini, ya, kami menganalisis bahwa Febri Diansyah dan kawan-kawan ingin mengalihkan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan berencana, ya. Pembunuhan yang sifatnya dilakukan oleh seorang yang emosional atau impulsif seketika tanpa ada perencanaan. Nah, ini juga kami amati juga, ya, kami amati dari beberapa speaker-speakernya mereka dalam beberapa tayangan di sosial media, tidak mustahil bahwa Ferdi Sambo dan penasihat hukumnya sedang membuat rumusan agar pasal 340 ini bisa tidak berlaku dan yang berlaku ya? 338. Ya. Nah, namun saya percaya bahwa kejaksaan memiliki jaksa penuntut umum yang hebat-hebat, ya. Kita lihat pada saat kasus kopi sianida, ya, itu bisa terbukti 340 dan tadi kalau yang disampaikan oleh Jaksa Agung bahwa jaksa sudah terbiasa membuktikan pembunuhan kasus-kasus berencana, saya pikir ya kita tidak perlu ajari lagi. Ya. Namun memang yang menarik adalah setelah P21 tahap 2 nanti, kami ingin segera melihat ringkasan surat dakwaan, khususnya surat dakwaan yang didakwakan kepada Ferdi Sambo. Kan kalau sekarang kan kita sudah bisa memantau lewat SIPP ya, ringkasannya kita sudah bisa lihat. Nah, kemarin ada wacana ataupun ada lemparan informasi di media bahwa akan digabung. Jadi ada perbuatan berlanjut. Karena kan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ini bukan hanya pembunuhan berencana, tapi ada satu rangkaian peristiwa pasca mereka melakukan aktivitas tersebut, ya, adalah obstruction of justice dan menghilangkan barang bukti. Nah, kalau nanti dalam rumusan dakwaan ini jenis dakwaan surat dakwaannya itu benar-benar mengerucut sampai ke arah-arah yang detail, ya. Kami akan bantu nanti untuk menyuarakan di luar, karena kan kami tidak bisa beracara di dalam. Kecuali nanti, contohnya ya, seperti Bang Kamarudin yang menjadi saksi pelapor. Nah, kalau memang nanti ada jenis dalam surat dakwaan ini yang sifatnya mungkin agak sedikit kabur, ya kita bisa melakukan kontrol dengan menyampaikan ketika diperiksa pertama kali menjadi saksi pelapor. Nah, selebihnya ya kita hanya bisa bersuara di luar, Mbak. Iya. Mbak Putri. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Barita, tekanan publik begitu besar ya, tekanan publik begitu besar dan juga mungkin ada pihak-pihak yang berkepentingan di sini dan banyak kemudian publik betul-betul berharap agar mereka para penegak hukum sekarang bisa betul-betul membuktikan bahwa mereka tegak lurus gitu. Publik sekarang berharap bisa diberikan hukuman yang paling berat gitu ya. Dakwaannya hukumannya paling berat. Tapi bagaimana Komisi Kejaksaan memandang tekanan publik atau permintaan publik atau suara publik sejauh ini? Ya, tentu dalam melakukan tugas kewenangannya, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 yang perubahan terhadap Undang-Undang 16 Tahun 2004 itu mengatakan kejaksaan itu melakukan sebagian fungsi yang ada kaitannya dengan peradilan
dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kata kekuasaan negara di bidang penuntutan itu artinya dalam melakukan tugas penegakan hukum, penuntutan, dan pro justisia untuk keadilan dan kebenaran, tidak bisa yang mengintervensi kerja-kerja itu. Hati nurani keadilan dan kebenaran akan menjadi dasar jaksa dalam melakukan tuntutan berdasarkan hukum. Antara lain, ya dalam proses dakwaan berkas perkara. Berkas perkara ini kan sudah diteliti, dikembalikan, diberi petunjuk, lalu diperiksa kembali. Sampai pada akhirnya P21. Ketika P21, jelas ya, cara terbuka dikatakan yang akan didakwakan adalah pasal 340 pembunuhan berencana, 338, pasal 5556, obstruction of justice untuk FS, dan perluasan dengan undang-undang ITE. Itu artinya ini tidak main-main. Dakwaan pasal 340 ancaman hukumannya adalah hukuman mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Tentu masalah tuntutan nanti itu akan berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan. Tetapi kualitas ukuran kinerja dari penuntut umum adalah membuktikan dakwaannya. Apabila dakwaan terbukti, itulah kinerja yang paling baik bagi jaksa penuntut umum. Jadi tidak ada penuntutan yang asal-asalan, karena semua ada standar, ada prosedurnya, dan dievaluasi, selalu ada simulasinya, termasuk kemungkinan antisipasi bantahan perlawanan yang menjadi hak hukum dari para terdakwa nantinya, itu sudah pasti dipersiapkan. Jadi kita yakin kerja profesional, kerja dengan penuh keikhlasan untuk menjaga penegakan hukum yang berkeadilan dan kebenaran, Mbak Putri. Pak Barita, sejauh mana Komisi Kejaksaan kemudian memiliki akses terhadap jaksa yang akan menangani kasus ini? Seberapa dekat pengawasan akan dilakukan? Nah, tentu pengawasan di kejaksaan itu kan ada pengawas internal Jawas, ada pengawasan fungsional, yaitu secara hierarki ya, dari mulai jabatan strukturalnya. Ada pengawas eksternal Komisi Kejaksaan. Kami oleh peraturan Presiden ya yang menjadi turunan dari undang-undang, di situ dikatakan bahwa tugas Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas wewenangnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik. Dan selama ini rekomendasi dari komisi, termasuk tadi yang secara tegas dinyatakan Bang Martin, survei yang dilakukan penegakan hukum sekarang yang indeksnya tinggi ya adalah kejaksaan. Itu tidak terlepas dari hubungan pengawas dan yang diawasi, asesmennya juga ada di sana. Rekomendasi kami terkait laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan kinerja jaksa ditindaklanjuti, rekomendasi komisi juga ditindaklanjuti. Dengan itu menjadi satu keyakinan bagi kami, kalau masyarakat ada mencatat dalam proses seperti yang dikatakan Martin tadi, ada temuan-temuan yang perlu disampaikan, dengan terbuka kami akan menindaklanjutinya tanpa mencampuri tadi ya kekuasaan penuntutan. Kalau sudah jaksa ada di ruang sidang pengadilan melaksanakan kekuasaan negara, Mbak Putri, dia merdeka. Karena itu kita tidak mencampuri teknisnya, tetapi harapan masyarakat yang adalah pemilik kedaulatan negara ini tentu harus disampaikan agar marwah penegakan hukum kita terjaga. Itulah tugas komisi, Mbak Putri. Ya, baik. Saya terakhir ke Pak Martin. Pak Martin, ada kemudian wacana atau yang juga ramai diminta oleh publik bahwa majelis hakim dipastikan atau diantisipasi supaya tidak masuk angin, termasuk memberikan pengamanan yang khusus. Menurut pengacara Brigadir Yosua, ini juga diperlukan? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jika saja dalam sejarah ya, ataupun dalam beberapa momen terakhir, tidak pernah ada temuan bahwa, mohon maaf ya, oknum hakim itu juga terkadang bukan hanya yang mulia gitu ya, tapi juga ada yang menerima doa gitu ya. Saya pikir hal tersebut tidak diperlukan. Namun untuk memastikan ya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya bagi korban dan juga keluarga, saya pikir ide tersebut itu bagus untuk direalisasikan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi ya, ada keluhnya ini. Pak Ferdi Sambo ini masih optimis bahwa yang bersangkutan itu dalam waktu dekat bisa menghirup udara bebas. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau masih memiliki keinginan yang kuat untuk
memastikan statusnya sebagai purnawirawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus memastikan juga bahwa nanti majelis hakim yang dipilih, ya, lalu rekan-rekan dari jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan dan penuntutan nanti ini berempati terhadap korban. Bukan hanya layak ataupun profesional ya, tapi juga berempati terhadap korban. Jadi jangan sampai nanti justru terjebak terhadap narasi-narasi yang sekarang dibangun oleh kelompok dari Bapak Efes dan Bu PC. Semalam saya menemani Ibu Rosti ya, mamanya dari Joshua. Ketika dalam satu tayangan dia itu tidak bisa berhenti menangis terus. Satu harapan dia, berikan keadilan bagi putranya yang sudah tewas dan pulihkan nama baiknya. Jadi jangan sampai diulang-ulang ya sesuatu hal yang menghancurkan harkat martabat dari baik almarhum maupun Joshua. Nah, itu semua bisa terjadi apabila para penegak hukum itu tidak hanya mengedepankan mereka punya kemampuan, tapi juga mengedepankan hati dengan berpihak dan berempati terhadap korban. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita tunggu kemudian persidangan awal yang kabarnya baru paling cepat akan dilakukan di pekan ketiga bulan Oktober. Terima kasih sekali lagi Bang Martin. Terima kasih Pak Barita, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Putri, Bang Martin, sehat selalu, sukses. Ya.